Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di SMK Migas Muhammadiyah Wain, Kecamatan Kekecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan di sekolah yang baru Semuran Jagung ini punya satu cita-cita yang luar biasa sekali untuk meningkatkan kualitas anak bangsa di wilayah timur Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan tidak main-main karena sudah mengirimkan siswa-siswinya sampai ke luar negeri. Saat ini saya sudah bersama dengan kepala sekolahnya, Ibu Dahlia Tarob. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana perkembangan pendidikan di SMK Migas Muhammadiyah Wain, Kekecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu Dahlia, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Wah, kami harapkan baik bersama dengan seluruh siswa-siswinya juga, administrasi juga lancar, dan pendidikan ini sangat penting untuk kehidupan kita. Bagaimana merubah pola pikir kita, kehidupan kita sehari-hari tentu melalui pendidikan. Bagaimana dengan aktivitas pendidikan di SMK Muhammadiyah Wain? Baik, terima kasih. Untuk aktivitas pendidikan berjalan lancar dan ini sudah masuk waktunya untuk siswa magang. Dan sebagian juga sudah pulang dari pelatihan sertifikasi, pengambilan sertifikasi dan PKL, sementara perjalanan pulang. Insya Allah kami punya program dan kami sudah melaksanakan terobosan-terobosan terkait dengan kemajuan ekonomi masyarakat ke depan dengan mengirimkan siswa-siswi kami insya Allah 2 tahun ke depan itu ke Singapura, Korea, dan Jepang. Untuk sementara masih dalam jejakan itu untuk Jepang dan Korea. Kalau Singapura kami SMK Muhammadiyah Wain sudah masuk dalam tahap persiapan karena kami lolos di angka nomor 21 dari beberapa seleksi SMK kami termasuk SMK Muhammadiyah Wain Maluku Tenggara yang insya Allah sedang dipersiapkan untuk pembekalan berupa siswa dan gurunya harus belajar bahasa Inggris yang baik. Dan insya Allah nanti 2 tahun ke depan akan kami terus mengirimkan siswanya. Pengiriman ini dalam arti mereka langsung bisa bekerja di sana dan bisa juga bekerja di perusahaan dalam negeri. Tergantung izin orang tua, mau di luar negeri bisa maupun di dalam negeri juga bisa. Tapi harus diberikan beberapa keahlian dulu. Keahlian berupa bagaimana menjadi tenaga profesional dan bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua dan masyarakat. Ini lebih fokus pendidikannya ke mana sih ini maksud? Ya, jadi kami pendidikan di SMK ini berfokus ke vokasi. Kami punya slogan vokasi kuat Indonesia maju. Jadi pendidikan SMK ini lebih berfokus ke jurusan-jurusan yang bisa diterima di berbagai industri, sehingga bisa merubah pola pikir mereka yang jadi konsumtif dengan produktif. Akhirnya mereka bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan taraf hidup keluarga. Insya Allah. Ini yang paling penting Ibu Dahlia. Mohon maaf, berada di satu wilayah terpencil ini. Kita di wilayah timur Indonesia. Bagaimana dengan kualitas pendidikan? Kita ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan wadahnya sudah ada saat ini, tapi mohon maaf kita di wilayah terpencil untuk makan sehari-hari saja kita banting tulang sulit untuk mendapatkan sesuap nasi kita dapatkan. Tapi menyekolahkan anak di SMK dan sampai dikirimkan ke luar negeri ini butuh biaya. Bagaimana dengan proses pembiayaannya dari orang tua yang hanya seorang petani ataupun seorang nelayan, Ibu Dahlia? Baik, kami lihat dari itu ada beberapa peluang besar. Dalam arti mereka ini kan mendapat beasiswa. Nah, beasiswa ini orang tua sudah sepakati bersama dengan pihak sekolah bahwa jika beasiswa mereka luar tidak diambil untuk keperluan pribadi mereka atau orang tua ngambil, tapi mereka langsung kirim masuk ke dalam rekening PKL. Jadi begitu berangkat itu misalkan 2 tahun mereka dapat berturut-turut, orang tua tinggal nambah saja, misalkan kurang 1 juta atau kurang 2 juta, orang tua siap untuk menambahkan. Nah, jadi dalam perjalanan sampai magang ke sana, sampai di Cepu, Kabupaten Blora untuk pelatihan dan lain-lain, itu sebagian 80% orang tua bersedia karena memang tidak serta-merta orang tua nanggung karena sebagian dari beasiswa BCM, BCM dan beasiswa PIP. Nah, jadi dari beasiswa itu bahkan ada beasiswa kami dapat juga dari anggota DPR RI yang siap membantu siswa yang berangkat. Nah, sekarang kami sedang jejaki untuk mau bekerja sama mulai dari tahun depan ini
bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja supaya jika siswa kami berangkat magang bisa diambil separuh, diambil separuh dari biaya sekian, itu dibantu oleh pemerintah daerah karena ini kan aset daerah untuk pengembangan sumber daya manusia. Maka itu kami sudah bekerja sama agar pada saat mereka berangkat itu dikasih beasiswa oleh pemerintah. Jadi itu nanti ajukan nama-namanya, berapa jumlahnya, kemudian dia punya kosnya berapa dan lain-lain, baru nanti kami sampaikan misalkan satu per anak itu 5 juta, berarti sebagian dari orang tua atau nanti orang beasiswanya semuanya dari pemerintah. Karena kemarin baru tahun 2024 ini kami SMK Muhammadiyah mendapat jatah dari Kementerian Tenaga Kerja sekitar 18 anak itu mendapat beasiswanya. Satu anak itu 27 juta. Itu pesawat pulang pergi, makan, hotel, dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu kami sedang jejaki untuk kali ini, dan itu mereka dikasih biaya oleh Dinas Tenaga Kerja Kementerian Pusat. Nah, ini sementara kami jejak untuk kementerian dari sini, tenaga kerja di sini, agar mereka bisa meng-backup bagaimana siswa kami berangkat. Jadi tidak lagi orang tua yang biaya, tapi negara, karena ini kan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berada di Kepulauan K, khususnya di Maluku Tenggara dan Krakatau. Padahal swasta ya? Iya, swasta. Dan ini kami sudah bekerja sama Muhammadiyah dengan berbagai cabang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Artinya tergantung dari siapa motor penggeraknya, seperti itu. Itu. Jadi kalau ada jika pada saat anak-anak berangkat itu insya Allah kami punya pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun pimpinan wilayah pimpinan daerah, terus kami sepakati dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Setiap kami punya pergerakan untuk pergi pelatihan, dan ini alhamdulillah mereka respon dengan baik, dan mereka sangat setuju karena setiap alumni insya Allah tidak ada yang nganggur, sudah pada kerja di beberapa industri, yaitu di Weda sekitar 10-11 orang, terus di Serui, terus di Sorong dan Jayapura. Sudah berapa lama sekolah ini berdiri? Alhamdulillah sudah masuk 6 tahun. Artinya sudah punya alumni? Iya, sudah 3 alumni. 3 alumni. 3 alumni yang kita harapkan begitu lahir dari SMK Muhammadiyah langsung bisa bekerja, langsung bisa memberikan satu peluang untuk dirinya sendiri ataupun memberikan peluang untuk warga sekitarnya. Dan yang kita harapkan adalah pendidikan di SMK Muhammadiyah Wain ini menjadi percontohan, walaupun jauh dari hingar-bingar atau pusat kota, tapi mampu untuk bersaing dalam dunia pendidikan. Dan selain dikirim ke luar negeri yang tadi sudah disampaikan Ibu Dahlia sebagai kepala sekolah pertukaran pelajar, artinya di beberapa perusahaan besar swasta yang ada di Indonesia, para pelajar di Muhammadiyah Wain ini sudah diterjunkan juga untuk berada di sana. Untuk sementara ini kami sudah mempersiapkan pendalaman bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Jepang ini nanti akan kami kirim 6 orang bertahap ke Malang dan ke Jakarta. Nanti mereka digembleng di sana karena kami bekerja sama dengan beberapa SMK besar di Malang dan di Jakarta, supaya mereka membimbing. Itu ada seperti kampung Jepang begitu. Jadi anak-anak disekolahkan, tinggal asrama di situ, biaya oleh pemerintah. Kemudian nanti mereka sudah tahu bahasa Jepangnya, jadi nggak ke sini lagi, langsung mereka berangkat ke sana. Sama dengan Singapura. Dan Singapura ini terakhir kami dengan informasi yang kemarin saya ke Jakarta, bahwa nanti pada tahun depan ini mereka akan diberangkatkan 5 anak, tapi harus memperdalam bahasa Inggris di Jakarta dulu, baru diberangkatkan ke sana bersama dengan beberapa guru untuk pelatihan guru produktif. Jadi alhamdulillah mungkin kalau dari wilayah sini kurang, tapi dari luar daerah banyak yang mulai berdatangan untuk belajar di sini. Dan dijanjikan pada tahun depan ada asrama dan dilengkapi semua fasilitasnya untuk tahun depannya. Mungkin itu. Dilengkapi dengan asrama ini yang mau saya tanyakan, bagaimana walaupun jauh dari pusat kota, ilmu itu harus kita kejar. Artinya ada juga orang tua atau calon siswa ini ingin menimba ilmu di sini karena kejauhan.
SMK Muhammadiyah menawarkan apa untuk mereka biar mereka bisa berada di sini menimba ilmu di sini Oh, iya. selain asrama tadi itu? Oh iya, jadi kami menawarkan beberapa program unggulan, Iya. yaitu selain asrama fasilitasnya karena kemarin masih dalam proses pakai pinjam Iya. yang punya milik SMP, sehingga kami belum terlalu fokus dengan mereka punya kelengkapan fasilitas, tapi untuk kedepannya kami membuat satu kesepakatan dengan orang tua bahwa jika anak-anak sudah sekolah di sini, itu mereka kami berusaha membuat mereka sampai mereka bisa kerja dan mereka bisa dapat kuliah, itu pun kuliah PIP KIP atau kuliah bantuan dari Muhammadiyah. Jadi misalkan 50% Muhammadiyah, 50% Iya. dari orang tua, atau ada yang penuh. Jadi semuanya diterima dari siswa itu dari pemerintah melalui beasiswa KIP. Ya, jadi dari itu kami langsung mengatakan kepada orang tua bahwa kami akan memantau terus sampai anak-anak bapak ibu bisa bekerja di mana dulu baru kami bisa lepas. Nah, jadi alhamdulillah untuk angkatan pertama, kedua kami desak dan dorong supaya cepat bekerja. Kalau tidak bekerja cepat daftar lagi pada kami untuk kuliah. Jadi sementara yang sudah bekerja itu sudah 85%, yang lainnya hanya kuliah, yang sekitar 20% itu yang kuliah. Kuliah pun itu kami usahakan sampai betul-betul mendapat beasiswa dan mereka lolos. Ada dari Unpati juga lolos di jurusan teknik pengolahan minyak dan gas, kemarin sudah lolos. Kemudian dari Universitas Bisnis Indonesia Muhammadiyah, Bisnis Muhammadiyah di Bekasi, nah itu juga sudah lolos sekitar 5 orang, itu beasiswa KIP. Terus UMJ Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta juga ada sekitar 3 orang. Nah itu yang mau lanjut kuliah. Tapi yang tidak lanjut kuliah itu kami menyediakan program sertifikasi K3, yang artinya dengan sertifikasi itulah menjadi bekal bagi mereka untuk terjun ke dunia industri itu yang tanpa tes. Mereka langsung diterima untuk bekerja. Alhamdulillah sudah bekerja, dan tadi malam baru saja ada komunikasi berapa yang sudah lolos kerja. Bu, kami sudah dapat gaji dan sudah kami kirimkan ke orang tua untuk biaya kehidupan sehari-hari. Itu yang di luar negeri? Enggak, yang di dalam negeri. Yang luar negeri insya Allah tahun depan. Iya, jadi mereka kalau yang ke luar negeri, Singapura, Korea dan Jepang ini itu orang tuanya bersedia, ya kan, bersedia di sana selama berapa bulan melihat dia punya kinerja dan lain-lain, maka boleh kerja di sana. Tapi kan dia statusnya masih pelajar pada waktu itu menuntut ilmu. Ini sudah yang sudah lulus, yang sekarang ini. Kalau yang statusnya masih pelajar itu kan namanya sudah terdata dalam database. Begitu dia lulus langsung silahkan untuk bekerja. Tanpa tes lagi. Iya, tanpa tes. Nah, alhamdulillah kabar gembira, alumni kami 2 itu sudah lolos di Dinas Damkar, pemadam kebakaran, yang lolos berkas, dan insya Allah mereka sangat menerima dengan lapang dada karena mereka punya sertifikat, ada sertifikat pemadam kebakaran dan lain-lain, sehingga mereka sudah dinyatakan sudah lolos berkas. Insya Allah mudah-mudahan tes mereka juga lolos, karena untuk ke depan lagi SMK Migas Muhammadiyah Wain akan diperhatikan. Nah, kebetulan kami punya program juga untuk siswa kami pada Senin depan. Itu mereka sudah turun di beberapa dinas terkait dengan jurusan mereka. Itu Damkar, PT Pertamina, dan Dinas Tenaga Kerja. Itu kami kirim sampai mereka 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka berangkatkan ke Jawa. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dahlia sebagai kepala sekolah bahwa kami akan terus menggembleng siswa atau pelajar di SMK Muhammadiyah Wain. Mereka harus berkualitas setidaknya untuk dirinya sendiri. Sudah mengirimkan siswanya sampai ke luar negeri, dan sebagian sudah melakukan praktek apa yang mereka dapatkan di sekolah di beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tapi ini kami dapat bocoran juga, selain apa yang sudah disampaikan Ibu Dahlia tadi, ternyata di sekolah juga dari pihak sekolah membuat pelatihan wirausaha kecil-kecilan seperti itu ya. Wirausaha kecil-kecilan, ada beberapa jenis wirausaha. Ya, apa saja Bu? Wirausaha yang sekarang kami sedang lakukan yaitu abon ikan, kemudian kopi kei. Nah, ini sementara kami jejaki lagi parfum kami yang Parfum apa? Parfum yang berasal dari, kan sekarang kan kita lihat kulit jeruk kan bertebaran di mana-mana. Kami kumpul
Insya Allah kami masih menunggu alatnya datang baru Iya. mulai bikin parfum. Jadi sementara pertama itu kami bagi ke beberapa instansi terkait termasuk RI supaya bisa melihat parfum kami, dan itu kulit jeruk itu bisa dibuat jadi parfum yang bagus. Ini kami belajar di SMK Migas Cepu, dan itu alatnya kami sementara pesan supaya datang, mungkin kami bisa membuat itu karena kan jurusannya sama ya, jadi dia termasuk dalam gas kan. Jadi insya Allah mungkin tahun depan kami sudah, bukan tahun depan lagi ya, Oktober November kami sudah bisa launching parfum dari sini, dari jeruk. Ya, Bahan dasar jeruk. ya bahan nipis. jeruk. Dan kami juga jejaki karena melihat beberapa wilayah atau desa ini daun kelor itu dia kok enggak terpakai begitu ya. Jadi kan mau berencana buat teh dari daun kelor. Nah, sementara kami jejaki itu menunggu alat dari disediakan dari donatur. Nanti insya Allah kalau sudah sampai baru kami bisa. Jadi siswa itu kami ajar mereka bisa berusaha dan mereka bisa bagaimana berpikir supaya oh ya hari ini saya mimpi besok jadi kenyataan begitu. Iya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan tidak harus kita selesai sekolah SMA dan kuliah dan harus membawa map mencari pekerjaan, menjadi, mohon maaf, sebagai seorang PNS dari tahun ke tahun adalah primadona warga negara Indonesia. Tapi di SMK Muhammadiyah menciptakan siswa atau manusia yang mana memanusiakan manusia lain dari ilmu yang didapatkan di SMK ini. Terima kasih Bu Dahlia untuk Baik, waktunya. terima kasih. Titip anak-anak bangsa di wilayah timur Indonesia di Insyaallah, SMK amin. Migas Insyaallah. lebih berkualitas lagi, membuka peluang usaha untuk warga masyarakat Iya, lainnya. insyaallah. Iya. Untuk mencerdaskan anak bangsa bukan hanya tugas dan tanggung jawab organisasi pendidikan, salah satunya adalah SMK Muhammadiyah, tapi adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dari SMK Migas Muhammadiyah Wain, Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Madon Fatmawati untuk RRI. Terima kasih.